Seorang pendaki berusia 45 tahun dari Benggala Barat, India telah meninggal di dekat Summit of Uman Everest. Saat turun, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim dan penyakit ketinggian. Ghosh akhirnya menolak untuk melanjutkan perjalanan turun. Itu adalah tanggal 14 Mei 2025, dan dua pria sedang bersiap untuk apa yang seharusnya menjadi pencapaian terbesar dalam hidup mereka. Salah satu dari mereka sedang bersiap untuk merangkak masuk ke dalam tenda di Camp 4. Yang satunya lagi mulai mendaki menembus kegelapan menuju puncak Everest. Dalam waktu 24 jam, salah satu dari pria ini akan menjadi misteri medis. Dan yang satunya lagi akan mengambil keputusan yang begitu mengejutkan hingga bahkan para pendaki gunung yang tangguh pun tidak bisa mempercayainya. Hari ini, saya membahas kematian di Everest tahun 2025 yang seharusnya tidak terjadi. Kematian yang begitu mengganggu secara psikologis hingga menantang semua yang kita pikir kita tahu tentang naluri bertahan hidup manusia. Selamat datang di Extreme. Sekitar pukul 8 malam pada 14 Mei 2025, para pendaki di Camp 4 Everest menyaksikan beberapa senter kepala bermunculan saat mereka berjalan masuk ke area perkemahan mendekat ke tenda-tenda oren. Sekarang, ini bukan masalah besar. Di ketinggian 26.000 kaki, kumpulan tenda oren ini adalah pemberhentian terakhir sebelum puncak. Ini juga berada jauh di dalam apa yang disebut para pendaki sebagai zona kematian. Salah satu lampu itu milik Philip Santiago, seorang pendaki berusia 45 tahun dari Filipina. Sekarang kamu harus tahu, Philip bukan hanya petualang kaya biasa. Saya adalah buruh biasa, dan saya memahami perjuangan sehari-hari orang kebanyakan. Seperti sekadar bisa memenuhi kebutuhan makan. Kita adalah pihak yang diremehkan. Dia pernah menulis di sebuah postingan Facebook sebelum ekspedisi, "Kita adalah pihak yang diremehkan." Sebagai seorang insinyur, dia telah menabung selama bertahun-tahun untuk momen ini. Tapi ini bukan hanya soal kejayaan pribadi. Santiago telah membuat apa yang dia sebut sebagai perjanjian dengan Tuhan untuk memberikan makna yang lebih dalam pada kegiatan yang sangat ia cintai ini. Dia mendaki untuk anak-anak penderita kanker dan komunitas yang tidak memiliki air bersih. Mendaki Gunung Everest tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan yang dihadapi para pejuang kecil ini setiap hari, katanya. Dia mungkin telah berlatih selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk momen ini. Kebanyakan pendaki Everest memang begitu. Dan sekarang dia hanya berjarak 8 atau 9 jam dari puncak dunia. Seharusnya dia merasa bahagia. Seharusnya dia merasa sangat gembira. Perjalanannya menuju puncak dunia hampir selesai. Tapi ada sesuatu yang salah. Rekan-rekan tim Philip memperhatikan bahunya yang tampak terkulai. Kata-katanya keluar terputus-putus, satu kata demi satu, dan dia terlihat sangat kelelahan. Alih-alih antusiasme yang biasanya Anda harapkan dari seseorang yang akan mencoba mencapai puncak, Santiago justru tampak patah semangat. Dia melepaskan diri dari tali tetap, merangkak masuk ke tenda oren terdekat, dan mengatakan kepada rekan-rekannya apa yang akan menjadi kata-kata terakhirnya. "Aku akan istirahat sekarang," atau sesuatu seperti itu. Sekarang, kata-kata sederhana dan biasa seperti ini pernah diucapkan oleh setiap pendaki yang kelelahan. Tapi kata-katanya akan memiliki makna yang menghantui di pagi harinya. Lihat, inilah yang perlu kamu pahami tentang Camp 4 di Everest. Beberapa pendaki bercanda bahwa ini adalah satu-satunya tempat berkemah di bumi di mana kamu bangun dalam keadaan lebih sakit daripada saat kamu tidur. Tapi itu sebenarnya bukan lelucon. Kelihatannya aman. Maksudku, lihat saja. Hanya area datar yang dipenuhi tenda-tenda. Tapi ini jebakan. Sebuah tempat parkir di salah satu wilayah paling berbahaya di bumi, di mana para pendaki meyakinkan diri mereka bahwa mereka sedang beristirahat, padahal sebenarnya mereka sedang berpacu dengan waktu. Di ketinggian 26.000 kaki, tubuhmu sedang sekarat. Bahkan saat berbaring tanpa bergerak, otakmu kekurangan oksigen. Parumu perlahan-lahan terisi cairan, molekul demi molekul. Jantungmu bekerja 3 kali lebih keras hanya untuk membuatmu tetap hidup. Kebanyakan tim meninggalkan Camp 4 sekitar tengah malam agar mereka bisa mencapai puncak menjelang siang dan turun kembali sebelum angin sore bertiup kencang. Itu juga rencana Philip. Saat tim mulai beristirahat, rekan tenda Philip sedang menyiapkan perlengkapan untuk pendakian ke puncak tengah malam. Dia melirik ke arah Philip, resleting jaketnya sampai ke dagu, matanya terpejam, napasnya berat tapi stabil. Tidak ada yang terlihat mengkhawatirkan. Ini kelelahan yang normal, mungkin begitu pikirnya. Jam terus berlalu, pukul 9 malam. Pukul 10 malam. Pukul 11 malam. Ketika tengah malam tiba dan alarm mulai berbunyi di seluruh camp, 4 teman tenda Santiago mengulurkan tangan untuk mengguncangnya agar bangun. Tapi ada satu masalah kecil.
Sedikit penyimpangan di tengah kekacauan ini. Jika kamu ingin lebih banyak cerita mentah dan tanpa sensor yang tidak bisa kami tampilkan di sini, bergabunglah dengan Ekstrim di Patreon. Sampai jumpa di Ekstrim yang sesungguhnya. Dia tidak mendapat respons. Khawatir dia mengguncangnya lebih keras. Mungkin mengira Santiago hanya tertidur lelap. Tetap saja tidak ada reaksi. Saat itulah dia menyadarinya. Philip tidak memiliki denyut nadi. Kulitnya sudah mulai dingin. Dia segera membunyikan alarm, tapi sudah terlambat. Dalam waktu yang dibutuhkan pendaki lain untuk melelehkan salju demi upaya pendakian terakhir mereka ke puncak, Philip telah meninggal dengan tenang tanpa suara, tanpa tanda-tanda berjuang. Penyebab resmi kematian yang diumumkan oleh Departemen Pariwisata pada 15 Mei tidak diketahui. Diduga kelelahan atau penyakit ketinggian. Namun dokter yang memahami pengobatan di ketinggian tahu ada 2 pembunuh senyap di ketinggian 26.000 kaki. Yang pertama adalah edema paru akibat ketinggian. Paru-parumu terisi cairan dan pada dasarnya kamu seperti tenggelam dalam cairan tubuhmu sendiri. Yang kedua adalah henti jantung mendadak akibat pengerahan tenaga berlebihan. Keduanya bisa membunuh orang sehat dalam waktu kurang dari 1 jam. Santiago telah melakukan pendakian berat sore itu di rute Everest yang bahkan mendorong pendaki terkuat sekalipun hingga ke batas kemampuan mereka. Dia tiba di Camp 4 dalam kondisi sangat kelelahan. Kemungkinan besar dia berbaring dengan cairan mikroskopis yang sudah mulai menumpuk di paru-parunya. Ketika dia memejamkan mata untuk beristirahat, dia pun akhirnya tenggelam oleh cairan itu. Seandainya dia berbalik saat rasa lelah yang mendalam itu mulai terasa, dia hampir pasti akan selamat. Menurutku, yang membuat kematian ini begitu mengganggu bagiku adalah bahwa pemeriksaan saturasi oksigen cepat dan segera turun, yang merupakan standar di banyak puncak setinggi 26.000 kaki, hampir pasti akan menyelamatkannya. Tapi di Everest, tidak ada aturan dari pengelola taman yang memaksa tim untuk berhenti, dan tidak ada penjaga yang memeriksa tanda-tanda vital di Camp 4. Di zona kematian, tindakan berbaring saja seperti melempar koin, dan Philip bernasib buruk dalam lemparan itu. Namun, seperti apapun kematian Philip, apa yang terjadi dalam kisah kami berikutnya benar-benar bertentangan dengan semua yang kita pahami tentang naluri bertahan hidup manusia. Untuk memahami mengapa kematian ini begitu sulit dipercaya, Anda perlu mengetahui beberapa hal. Pertama, Hillary Step. Bayangkan, sebuah dinding batu dan es setinggi 40 kaki. Sekarang letakkan di ketinggian 28.700 kaki, begitu tinggi, sehingga pesawat komersial terbang di bawah Anda. Kadar oksigen sangat rendah sehingga tubuh Anda benar-benar perlahan mati dengan setiap tarikan nafas. 1 langkah salah dan Anda akan jatuh 10.000 kaki ke bawah gunung. Hillary Step adalah rintangan besar terakhir sebelum puncak Everest. Itu bukan tempat untuk beristirahat dan bukan tempat untuk membuat keputusan. Itu adalah tempat di mana Anda harus bergerak cepat atau Anda mati. Namun, tidak ada jaminan. Apa yang terjadi di Hillary Step pada 15 Mei 2025 bertentangan dengan setiap naluri bertahan hidup yang dimiliki manusia. Mari kita mulai 19 jam sebelumnya, saat semuanya tampak normal. Ini adalah kisah Sabrata Ghosh. Sabrata Ghosh telah memimpikan Everest selama bertahun-tahun. Pria berusia 45 tahun dari Ranangkat Benggala telah melakukan segalanya dengan benar. Dia telah melatih tubuhnya, menabung uangnya, menggunakan jasa perusahaan terpercaya Snowy Horizon Treks, dan ditugaskan seorang komandu Sherpa berpengalaman bernama Pal Santamang. Pada malam tanggal 14 Mei, kedua pria itu bersiap untuk melakukan pendakian ke puncak. Inilah momen yang dinantikan setiap pendaki Everest, pendakian terakhir menuju puncak dunia. Namun Ghosh membuat keputusannya akan berujung pada tragedi. Dia ingin mulai pada pukul 10 malam. Mungkin itu terdengar sepele, tapi di Everest, waktu adalah segalanya. Kebanyakan pendaki memulai upaya menuju puncak antara tengah malam dan pukul 2 pagi. Kenapa? Karena kamu harus mencapai puncak sebelum siang hari dan turun kembali sebelum cuaca sore berubah menjadi mematikan. Memulai pada pukul 10 malam berarti mereka sudah sedikit mengambil risiko dengan jadwalnya. Jadwal itu membuat mereka berada di dekat bagian depan antrean menuju puncak tanpa ada tim lain yang sudah lebih tinggi di jalur. Tidak akan ada panggilan radio lebih awal yang memperingatkan datangnya angin atau awan. Dengan kata lain, mereka mendaki tanpa mengetahui kondisi apapun. Tapi Ghosh tidak peduli. Dia sangat bersemangat. Mungkin terlalu bersemangat. Sejak awal, ada sesuatu yang tidak beres. Ghosh bergerak dengan sangat lambat, benar-benar lambat. Dalam sorotan lampu kepalanya, Sherpa Tamang, pemandunya, bisa melihat kliennya kesulitan di setiap langkah. Saya ingin Anda membayangkan menjadi Sherpa Tamang saat ini. Anda bertanggung jawab atas nyawa pria ini.
Anda bisa melihat dia bergerak terlalu lambat, tapi Anda juga tahu dia telah membayar puluhan ribu dolar untuk kesempatan ini. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Apakah Anda akan memintanya putar balik? Apakah Anda akan menghancurkan mimpinya? Tamang membuat keputusan yang nantinya akan dia sesali. Dia tetap melanjutkan. Jam demi jam, mereka terus mendaki dalam kegelapan. Suhu mencapai minus 40 derajat, angin menderu dengan kecepatan 60 mil per jam. Setiap langkah membutuhkan 3 atau 4 tarikan napas terengah-engah. Dan Ghost terus tertinggal semakin jauh dari jadwal. Pada pendakian yang dipandu manapun, kecepatan yang lambat seperti ini adalah tanda jelas untuk membatalkan pendakian. Jika Nepal menerapkan aturan putar balik yang ketat seperti beberapa negara lain, Tamang bisa saja menunjuk pada hukum, bukan hanya penilaiannya sendiri, dan dengan mudah berkata, kita berhenti di sini. Tapi Nepal tidak menerapkannya, dan begini soal obsesi mencapai puncak. Itu membuatmu mengabaikan tanda-tanda peringatan. Ghost mungkin sudah membayangkan momen ini selama bertahun-tahun. Berdiri di puncak dunia, meraih yang mustahil. Visi itu bisa lebih kuat dari rasa sakit, lebih kuat dari kelelahan, dan lebih kuat dari logika. Tamang kemudian mengatakan, Ghost terlalu bersemangat dan tidak mau mendengarkan peringatan. Dia terus memaksa naik, didorong oleh mimpi yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk. Saat matahari terbit pada 15 Mei, mereka masih mendaki, masih terus menuju puncak, padahal mereka sudah sangat terlambat dari jadwal. Lalu sekitar pukul 11 siang, cuaca berubah. Pendaki lain di gunung hari itu, Suman Sarkar dari Bardaman, melaporkan kondisi yang begitu ganas, sehingga dia hanya bisa berdiri di puncak selama 15 menit. Kecepatan angin meningkat setiap jam, mengubah bagian atas gunung menjadi neraka beku. Tapi Ghost sudah terlalu jauh untuk mundur. Suatu saat di sore hari, tidak ada yang tahu persis kapan, dia akhirnya berhasil. Dia berdiri di puncak Everest, 29.032 kaki, titik tertinggi di bumi. Untuk sesaat, mimpinya telah menjadi kenyataan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah titik di mana cerita ini berubah ke arah yang tak seorang pun bisa menduga. Penurunan dimulai seperti biasa. Jika ada yang bisa disebut normal tentang turun sambil terhuyung-huyung dari ketinggian 29.000 kaki di tengah angin sekuat badai. Ghost sangat kelelahan. Dia sudah berada di zona kematian selama lebih dari 16 jam. Oksigennya hampir habis. Tubuhnya mulai gagal berfungsi. Tapi dia masih bergerak. Dia sedang turun. Dia akan berhasil turun. Lalu mereka sampai di Hillary Step. Ingat dinding setinggi 40 kaki yang saya ceritakan tadi? Itu bahkan lebih berbahaya saat turun. Kamu kelelahan, kekurangan oksigen, dan harus melewatinya dengan mundur. Sekali terpleset saja, pasti mati. Dan tepat di sana, di tempat terburuk di seluruh gunung itu, Sabrata Ghost berhenti bergerak. Dia berbalik ke serpanya dan mengucapkan 4 kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan di zona kematian. Aku tak bisa melihat. Itu memang cukup menakutkan, tapi apa yang dia katakan selanjutnya membuat kematian ini menjadi salah satu yang paling mengganggu dalam sejarah Everest. Karena Ghost tidak hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat, dia membuat sebuah pernyataan yang bertentangan dengan setiap naluri bertahan hidup manusia. Dia berkata, saya tidak akan bergerak. Saya ingin kamu mengerti betapa gilanya ini. Ketika kamu dalam bahaya, tubuhmu dipenuhi adrenalin. Otot-ototmu bersiap untuk bertarung atau melarikan diri. Setiap sel di tubuhmu berteriak agar kamu bergerak, bertahan hidup, dan mencari tempat aman. Tapi ada respon stres ketiga yang sering kita abaikan, yaitu membeku. Ini terjadi ketika otakmu memutuskan bahwa ancamannya begitu luar biasa, sehingga melawan atau melarikan diri pun tidak akan berhasil. Tubuhmu langsung berhenti berfungsi. Tetap saja, meskipun sudah tahu hal ini, apa yang dilakukan Ghost selanjutnya sulit dijelaskan. Karena di ketinggian 28.700 kaki, di tengah angin kencang dan salju beterbangan, dia tidak hanya membeku, dia memutuskan untuk tidak bergerak. Sekarang, Paul Shen Tamang langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Kebutaan mendadak, perilaku irasional, dan lumpuh totalnya kemampuan mengambil keputusan secara normal, semuanya mengarah pada satu hal. Ini adalah tanda-tanda klasik penyakit ketinggian yang parah. Ketika otakmu tidak mendapatkan cukup oksigen, otakmu berhenti bekerja dengan baik. Kamu mungkin berhalusinasi, kamu mungkin kehilangan penglihatanmu, kamu mungkin membuat keputusan yang tidak masuk akal. Tapi inilah yang membuat kasus Ghost begitu mengganggu. Dia tidak roboh, dia tidak kehilangan kesadaran.
Dia hanya secara sadar memutuskan untuk berhenti berusaha. Dia benar-benar duduk di tempat yang disebut zona kematian dan menyerah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah 8 jam neraka yang sulit dipahami. Pertama, Tamang mencoba membujuknya dengan logika. Coba bayangkan jika kamu bisa. Dua pria berteriak satu sama lain di tengah angin yang menderu. Satu memohon kepada yang lain untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kamu harus bergerak. Aku tidak mau. Kamu akan mati. Aku tidak akan bergerak. Selama berjam-jam, Tamang memohon. Dia mungkin sudah membicarakan segala hal yang bisa dia pikirkan. Keluarga Ghosh di Benggala. Keberhasilannya mencapai puncak. Kenyataan bahwa keselamatan hanya berjarak beberapa jam saja. Tapi Ghosh tidak mau bergerak. Jadi Tamang melakukan sesuatu yang menunjukkan dedikasi luar biasa dari pemandu Sherpa dan memutuskan untuk secara fisik menyeret kliennya turun dari gunung. Selama 4 jam yang menyakitkan dalam kegelapan, di zona maut, Tamang menarik, mendorong, dan menggendong Ghosh menuruni Hillary Step. Setiap gerakan adalah siksaan. Setiap sedikit kemajuan membutuhkan usaha yang luar biasa. Dan setelah 4 jam siksaan ini, mereka hanya bergerak sejauh 300 kaki. Itu kira-kira sepanjang lapangan sepak bola dan butuh waktu selama itu. Saya mencoba membayangkan beban fisik yang dialami Tamang. Di permukaan laut, membawa orang lain sejauh 300 kaki saja sudah melelahkan. Di ketinggian 28.000 kaki, di mana hanya ada sepertiga oksigen yang dibutuhkan tubuhmu, itu hampir mustahil. Jadi tidak heran setelah 4 jam itu, Tamang ambruk di samping Ghosh. Kedua pria itu duduk di sana di salju di atas awan di zona maut, dan Tamang menghadapi kenyataan yang akan menghantuinya selamanya. Oksigennya hampir habis. Perhitungan kejam di Everest begini, persediaan oksigen yang Anda bawa terbatas. Jika menggunakan terlalu banyak, Anda akan mati. Jika kehabisan, Anda juga akan mati. Jika membaginya dengan orang lain, kalian berdua akan mati. Tamang telah berada di zona kematian selama hampir 16 jam. Dia telah menghabiskan 8 jam dari waktu itu untuk mencoba menyelamatkan seorang pria yang tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tubuhnya sendiri mulai melemah. Radang dingin mulai menyerang. Otaknya mulai tidak berfungsi karena kekurangan oksigen. Dan tetap saja, dia tetap bersama Ghosh selama dia masih sanggup. Namun saat persediaan oksigen mereka menipis hingga habis, Tamang dihadapkan pada keputusan yang tidak pernah diajarkan oleh pelatihan apapun. Dalam situasi bertahan hidup, orang-orang telah melakukan hal-hal luar biasa. Mereka bahkan memotong lengan mereka sendiri untuk bisa lolos. Mereka telah meminum limbah tubuh mereka sendiri untuk bertahan hidup. Mereka juga memakan hal-hal yang bahkan tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi meninggalkan seseorang yang menjadi tanggung jawabmu, seseorang yang masih hidup, masih bernapas, masih duduk di sana di atas salju. Itu adalah jenis keputusan bertahan hidup yang berbeda. Pada akhirnya, Tamang memilih untuk hidup. Dia meninggalkan Subrata Ghosh duduk di salju dekat Hillary Step dan mulai turun sendiri dengan putus asa, dalam gelap tanpa oksigen tambahan. Apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan betapa Tamang nyaris bernasib sama dengan Ghosh di gunung itu. Saat dia menuruni, otak Tamang yang kekurangan oksigen mulai tidak berfungsi dengan baik. Dia mulai berhalusinasi, melihat hal-hal yang tidak ada, mendengar suara-suara terbawa angin. Pada satu titik, dia tidak bisa mengingat di mana dia berada atau apa yang sedang dia lakukan. Bayangkan, mencoba menavigasi salah satu jalur turun paling berbahaya di dunia, sementara otakmu mempermainkanmu. Setiap langkah bisa membuatmu terjatuh ribuan kaki ke bawah. Setiap keputusan bisa menjadi yang terakhir bagimu. Dan sepanjang waktu, kamu menanggung beban moral karena pria yang kamu tinggalkan. Janji yang tak bisa kamu tepati, nyawa yang tak bisa kamu selamatkan. Entah bagaimana, berkat tekad kuat atau keberuntungan di gunung, Tamang berhasil selamat. Dia terhuyung-huyung masuk ke camp 4 saat matahari terbit setelah berada di zona kematian selama hampir 20 jam. Rekan-rekan pendakinya menemukan dia dengan radang dingin parah, mengijau tak jelas, lebih mirip mayat daripada orang hidup. Butuh 2 hari penuh baginya untuk cukup pulih agar bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana dalam kegelapan dekat Hillary Step. Ketika tim pencari akhirnya mencapai Hillary Step, mereka menemukan Subrata Ghosh tepat di tempat Tamang meninggalkannya. Dia masih duduk di posisi yang sama, masih mengenakan semua perlengkapannya, membeku dalam posisi saat dia memutuskan untuk menyerah. 3 kata yang telah menentukan nasibnya, "Aku tidak akan bergerak," telah menjadi epitafnya. Yang membuat kematian ini begitu mengganggu bukan hanya karena Ghosh meninggal di Everest. Orang-orang meninggal di Everest setiap tahun.
Yang membuatnya berbeda adalah dia memilih untuk mati. Dia duduk di tempat paling berbahaya di dunia dan menolak untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tentu saja, Ghosh sudah berada di zona kematian selama lebih dari 16 jam ketika dia duduk. Tubuhnya mulai kehilangan fungsi, otaknya tidak berfungsi dengan baik karena kekurangan oksigen. Tapi pendaki lain ada yang bertahan lebih lama di zona kematian. Pendaki lain juga pernah melewati kelelahan serupa. Apa yang membuat Ghosh berbeda? Mengapa dia menyerah saat yang lain terus berjuang? Saya telah membaca puluhan kisah tentang penyakit ketinggian, dan meskipun itu memengaruhi pengambilan keputusan, biasanya tidak membuat orang benar-benar menyerah. Kebanyakan pendaki, bahkan ketika sudah sangat terganggu, masih memiliki naluri bertahan hidup yang mendorong mereka untuk turun. Subrata tampaknya telah membuat pilihan sadar untuk mati di gunung itu daripada merelakan keberhasilannya mencapai puncak. Seolah-olah setelah dia mencapai puncak, sebagian dari dirinya memutuskan bahwa itu sudah cukup, bahwa dia lebih memilih mati setelah mewujudkan mimpinya daripada hidup dengan mengetahui bahwa dia harus meninggalkannya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, keputusan Tamang menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang. Satu pihak berpendapat bahwa seorang pemandu seharusnya tidak pernah meninggalkan kliennya apapun keadaannya. Pihak lain mengatakan bahwa dia melakukan satu-satunya hal yang masuk akal, bahwa jika tetap tinggal berarti akan ada 2 kematian, bukan 1. Tapi menurutku ada kemungkinan ketiga yang tidak dibicarakan siapapun. Bagaimana jika Subrata memang ingin ditinggalkan sendirian? Bagaimana jika dia sudah memutuskan nasibnya sendiri dan upaya Tamang untuk menyelamatkannya justru memperpanjang penderitaannya? Aku tidak tahu. Itu pemikiran yang suram, tapi mungkin itu bisa menjelaskan kenapa seseorang yang biasanya rasional memilih duduk di zona kematian dan menolak bergerak, bahkan saat menghadapi kematian yang pasti. Beritahu pendapatmu di kolom komentar. Tapi kalau kamu melihatnya dengan tenang, kematian Ghosh bukan hanya karena satu keputusan buruk. Itu adalah rangkaian pilihan yang sebenarnya bisa dicegah. Setiap pendaki berpengalaman yang menonton pasti akan berteriak putar balik di beberapa titik. Tapi tanpa aturan yang ditegakkan dan dengan demam puncak yang mengaburkan penilaian, tragedi itu terus berlanjut. Secara pribadi, saya pikir keberanian Paul Shen Tamang yang pertama kali mencoba menyelamatkan Ghosh selama 8 jam, lalu membuat keputusan terberat dalam hidupnya, sungguh luar biasa. Meskipun hal itu membuat tragedi ini semakin memilukan, hal itu mengingatkan saya bahwa bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, orang-orang bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tamang bisa saja langsung pergi ketika Ghosh duduk. Dia bisa saja menyelamatkan dirinya dari berjam-jam penderitaan dan risiko, tapi dia tetap tinggal. Dia sudah mencoba. Dia memberikan segalanya sampai dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang yang menjadi tanggung jawabmu begitu saja menyerah? Jika mereka duduk di tempat yang mematikan dan menolak untuk bergerak, berapa lama kamu akan mencoba menyelamatkan mereka? Seberapa besar risiko yang akan kamu ambil? Itulah cerita sebenarnya di sini. Bukan hanya tentang seorang pria yang menyerah di zona kematian, tapi juga tentang pria lain yang menolak berhenti berusaha menyelamatkannya sampai benar-benar tidak ada pilihan lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan keberanian.